Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, seperti yang kalian lihat sampai sekarang ini, serangan Zionis yang dimulai sejak Oktober 2023 kemarin masih berlangsung dan tak berhenti membawa penderitaan bagi warga Palestina. Mirisnya, penderitaan masyarakat Palestina disebabkan oleh Zionis ternyata tak membuat beberapa negara Timur Tengah turun tangan untuk menghentikan serangan Zionis yang semakin membabi buta. Bahkan setiap kali ada negara Timur Tengah yang berpihak dan siap membantu memberikan kebebasan kepada Palestina, maka di saat itu juga ada negara Timur Tengah lainnya yang seolah-olah ingin menggagalkan rencana tersebut. Yordania dan Mesir contohnya. Di saat Afghanistan telah bersepakat dengan Iran untuk membantu warga Palestina, Yordania dan Mesir justru memberi respon negatif agar pasukan Taliban Afghanistan tak melintas di negaranya. Lebih mengejutkannya lagi, dikutip dari Sindo News, selain Yordania dan Mesir, Arab Saudi juga diisukan mengikuti dua negara barusan lantaran negara yang dinakodai oleh Raja Salman tersebut dikabarkan mencegat satu rudal jelajah yang diluncurkan Houthi ke Israel beberapa pekan lalu. Isu tersebut tentu memunculkan tanda tanya besar. Pasalnya di satu sisi beberapa media memberitakan Raja Salman dan sang putra mahkota Muhammad bin Salman membantu dan mendukung Palestina. Namun di sisi lain, berita bahwa Arab Saudi mencegat serangan Yaman ke Israel seakan-akan membantah pemberitaan sebelumnya. Entah apa yang mendasari negara Timur Tengah untuk tak ikut campur dalam konflik Israel-Palestina. Yang jelas, dengan melihat kondisi warga Palestina saat ini, mereka bukan hanya membutuhkan bantuan logistik seperti makanan, air, atau pakaian, melainkan mereka juga membutuhkan tempat tinggal yang hangat dan aman dari serangan yang sewaktu-waktu dapat membunuh mereka. Memang sekalipun negara-negara Arab yang bertetangga dengan Palestina sangat mengutuk keras setiap serangan yang dilakukan oleh Zionis. Tapi di saat seruan tentang penetapan koridor kemanusiaan atau jalan keluar bagi warga Palestina digaungkan, tak ada satupun dari negara Timur Tengah yang setuju menerima pengungsi dari daerah konflik tersebut. Menurut mantan Duta Besar Amerika Serikat Ryan Crocker, seperti dilansir dari CNBC Indonesia, meskipun secara umum ruang-ruang publik sangat mendukung hak-hak Palestina, namun sebenarnya hampir setiap negara Arab telah lama memandang Palestina dengan rasa takut dan benci. Untungnya, pernyataan barusan tak lebih dari sebuah propaganda. Sebab setelah ditelusuri, alasan negara-negara Timur Tengah termasuk Arab Saudi tak memberi bantuan militer kepada Palestina ternyata memiliki tujuan yang baik untuk warga Palestina sendiri. Bagaimana tidak? Menurut informasi yang beredar, puluhan tahun yang lalu tepatnya tahun 1948, sekitar 700.000 warga Palestina atau setengah dari populasi Arab di wilayah yang dikuasai Inggris mengungsi karena diusir dari rumah mereka. Banyak dari mereka yang memilih tinggal di kamp pengungsi, namun jumlah itu tak sama banyaknya dengan mereka yang memilih bermigrasi ke negara-negara Arab. Alhasil, karena menerima tawaran dari negara-negara Timur Tengah, warga Palestina pun harus kehilangan sebagian wilayah. Kondisi itulah yang melatar belakangi Arab Saudi, Yordania, Mesir, bahkan negara Muslim lainnya untuk menolak berbagai upaya yang tujuannya memindahkan warga Palestina. Sampai-sampai Presiden Mesir tak segan memberi seruan penyemangat kepada warga Palestina dengan berkata, perjuangan Palestina adalah pangkal dari semua perjuangan dan semua perjuangannya harus dihormati bangsa Arab. Karena itu penting bagi penduduk Palestina untuk tetap teguh dan tinggal di tanah mereka sendiri. Setelah mendengar penjelasan barusan, sudah sangat jelas jika negara-negara Timur Tengah enggan membantu dari sisi militer, bukan karena tak prihatin, melainkan karena khawatir kondisi yang lebih buruk bisa menimpa Palestina. Terlebih lagi selama agresi Zionis berlangsung, beberapa negara Timur Tengah sangat peduli terhadap Palestina, entah itu dengan mengusulkan gencatan senjata permanen atau dengan memberi bantuan logistik. Buktinya, pada Maret 2024 kemarin, Arab Saudi mengumumkan donasi sebesar 40 juta US dollar atau setara 625,8 miliar rupiah untuk pengungsi Palestina. Selanjutnya, CNN melaporkan bahwa putra mahkota Muhammad bin Salman berjanji akan membangun kembali Gaza jika Palestina sudah benar-benar merdeka. Selain Arab Saudi, Turki juga tak ketinggalan mengirim bantuan kepada Palestina. Bantuan itu disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Turki, Fahrettin Koca, di mana ia mengatakan bahwa pemerintah Turki telah mengirim bantuan dengan menggunakan beberapa pesawat. Jenis bantuannya pun tak main-main. Tanggal 22 Oktober misalnya, Turki menerbangkan pesawat bantuannya yang berisi 20 tenaga medis, berbagai macam jenis obat-obatan dan perbekalan kesehatan lainnya.
Besoknya tanggal 23 Oktober, Turki kembali mengirimkan 2 pesawat untuk mengangkut lebih banyak pasokan. Hingga akhir pekan lalu, total 213 ton bantuan kemanusiaan dikirimkan ke Gaza melalui perbatasan Mesir. Kemudian ada Uni Emirat Arab yang juga mengirimkan beberapa pesawatnya ke Gaza untuk membantu warga sipil. Bekerja sama dengan Program Pangan Dunia, UEA, mengirim pesawat berisi 68 ton pasukan makanan pokok yang langsung dikirim ke Gaza melalui jalur Al-Rish Mesir. Bahkan pemerintah Uni Emirat Arab juga mengaku akan terus mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza. Negara selanjutnya yang juga turut membantu warga Palestina adalah Qatar. Selama ini Qatar bisa dibilang salah satu negara yang telah banyak membantu warga Palestina sejak konflik Hamas-Israel pecah. Bahkan sebagai negara yang setuju dengan resolusi gencatan senjata pada sidang Majelis PBB. Qatar juga menjaga hubungan dengan kelompok militan Palestina dan Amerika Serikat. Hal itu dilakukan Qatar sebab negara terkaya keempat di dunia itu menjadi perantara negosiasi untuk membebaskan sekitar 200 sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Mengikuti jejak dua negara Arab sebelumnya, negara Jordan atau Yordania merupakan negara Arab selanjutnya yang turut memberi bantuan kepada warga Palestina. Sebagaimana dikutip dari The Jordan Times, Sekretaris Jenderal Organisasi Amal Hashemite Yordania yakni Hussein Shibli mengumumkan bahwa bantuan berupa peralatan medis, paket makanan dan air bersih telah sampai di Gaza pada tanggal 24 Oktober kemarin. Memang tak bisa dipungkiri, melihat agresi Zionis Israel dalam beberapa bulan terakhir, membuat banyak negara di dunia ini marah. Bahkan negara-negara yang boleh dikata memiliki hubungan baik dengan Israel dalam 3 tahun terakhir, justru mulai mempertimbangkan hubungannya. Bahrain contohnya. Pada tahun 2020 lalu, Bahrain adalah salah satu negara Arab yang dicap sebagai pengkhianat karena menyetujui Abraham Accord atau perjanjian yang menormalisasi hubungan dengan Israel. Namun perjanjian itu sepertinya memberi penyesalan kepada pihak Bahrain setelah melihat kondisi Muslim Palestina saat sekarang ini. Dan benar saja, di tengah-tengah serangan Israel yang semakin tak manusiawi, Al Jazeera melaporkan bahwa pemerintah Bahrain mengkonfirmasi jika duta besarnya akan kembali, dan duta besar Israel di Bahrain telah pergi beberapa waktu yang lalu. Ditambah lagi Badan Konsultasi Parlemen juga mengatakan, sehari sebelum pemanggilan duta besar, hubungan ekonomi dengan Israel juga telah putus. Benar atau tidaknya kabar jika Bahrain memutuskan hubungan ekonomi dengan Israel? Yang jelas, tindakan apapun yang dilakukan untuk menghukum Israel harus segera dilakukan oleh negara-negara Arab. Sebab keputusan seperti menarik dubes atau memutus hubungan ekonomi dengan Israel bisa dibilang merupakan langkah yang paling benar dilakukan oleh negara-negara Muslim. Meski dampaknya tak terlihat secara signifikan, namun aksi atau kebijakan seperti itu tetap harus dilakukan sebagai bukti perhatian terhadap isu kemanusiaan di Palestina. Sahabat beriman, saat sekarang ini, Arab Saudi dan negara-negara Muslim Timur Tengah lainnya terus disorot oleh umat Islam seluruh dunia. Namun bagaimana pendapat kalian setelah menonton video ini? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.